Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kawan berpikir yang kami banggakan, serta Safitas dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kami dari tim debatmen 3 Kota Makassar, 3 Force Thinker, kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi perkembangan siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Aulia Nuraskia Pepa sebagai pembicara pertama. Saya Dilara Aprilia Hamdani sebagai pembicara kedua. Saya Andi Aulia Syifa Mutiarani sebagai pembicara ketiga. Pada mosi perdebatan kita hari ini, kami berpendapat bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif bagi perkembangan siswa. Sebelum memasuki argumen lebih lanjut, izinkan saya mendefinisikan media sosial terlebih dahulu. Berdasarkan jurnal UNES, media sosial didefinisikan sebagai media online yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan mengunggah konten sosial. Media sosial juga meliputi platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang memiliki banyak potensi dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami di sini, kami akan membahas poin-poin dasar yang mendasari pemikiran kami mengapa kami kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Pertama, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyaluran bakat seorang siswa. Siswa dapat mengekspresikan bakat mereka seperti melukis, menggambar, bernyanyi, dan olahraga di media sosial. Yang kedua, media sosial dapat berperan sebagai tempat seorang siswa mengakses informasi tanpa batas. Yang ketiga, media sosial dapat memperluas relasi seorang siswa, karena di media sosial siswa dapat berinteraksi dengan teman sebaya, guru, ataupun bahkan orang profesional pada bidang tertentu tanpa adanya batasan jarak. Yang keempat, media sosial sebagai tempat untuk siswa mengakses tempat pembelajaran baru yang lebih menarik dan lebih interaktif. Dan yang kelima, media sosial sebagai tempat seorang siswa memperoleh pendapatan. Di media sosial, siswa banyak menggunakan media sosial untuk membuka usaha kecil-kecilan, untuk mendapatkan pendapatan, serta mengasah jiwa kewirausahaan mereka. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami berpendapat bahwa media sosial justru lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif bagi perkembangan siswa, khususnya dalam hal kreativitas, pengetahuan, maupun kemampuan sosial mereka. Melanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai setiap poin yang telah disebutkan. Poin pertama, media sosial sebagai penyaluran bakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SDN Kompleks IKIP Makassar, 86% siswa yang menggunakan platform media sosial melaporkan peningkatan kreativitas yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa platform media sosial efektif bagi siswa untuk mengembangkan atau mengekspresikan bakat mereka dalam hal seni, musik, atau menulis. Dalam penelitian lain, yaitu di Batam, menunjukkan bahwa 79% siswa yang menggunakan YouTube mengalami peningkatan bakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari 2 jurnal tersebut kami mengambil 2 sampel, yakni Makassar sebagai perwakilan daerah timur dan Batam sebagai perwakilan daerah barat. Yang kedua, media sosial memudahkan siswa untuk mencari informasi yang tidak terbatas. Media sosial memungkinkan siswa untuk mencari berbagai informasi yang tidak terbatas pada apa yang diajarkan di sekolah. Pada penelitian di kepustakawanan dan informasi, 61,36% siswa menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dan mudah mengakses informasi akademis melalui media sosial. Yang ketiga, media sosial dapat memperluas relasi. Media sosial memungkinkan siswa untuk memperluas jaringan sosial mereka. Sebagai contoh, siswa dapat berinteraksi dengan guru, teman, atau bahkan orang profesional yang mereka minati melalui media sosial. Penelitian di GANI 2020 yang tertulis di Jurnal Konseling dan Pengembangan Pribadi menjelaskan bahwa dampak positif dari penggunaan media sosial ialah yang pertama, memudahkan berkomunikasi, yang kedua, perputaran arus yang cepat, yang ketiga, memperluas koneksi antar sesama pengguna. Yang keempat, dalam media sosial memudahkan siswa untuk mencari
informasi dengan cara yang baru atau mencari materi pembelajaran yang baru. Di platform seperti YouTube dan TikTok, kita dapat melihat berbagai tutorial yang membantu siswa-siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang dia dapatkan di sekolah. Dengan hal tersebut, media sosial sangat membantu siswa-siswa. Yang kelima, media sosial sebagai sarana jual beli atau memperoleh keuntungan atau memperoleh penghasilan. Siswa-siswa banyak memanfaatkan platform seperti TikTok atau YouTube untuk memperjualbelikan barang-barang atau menawarkan jasa. Dan juga di penelitian multidisipliner, UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan media sosial sebagai alat penjualan itu mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami yakin bahwa siswa-siswa dapat memakai media sosial tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Untuk melanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, Dewan Juri yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali posisi kami terkait dengan pernyataan media sosial lebih memberikan dampak positif daripada dampak negatif terhadap perkembangan siswa. Setiap argumen yang telah kami sampaikan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kreativitas, memperluas pengetahuan, memperluas relasi sosial, dan bahkan membantu siswa untuk memperoleh pendapatan serta melatih skill entrepreneur. Memang terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif media sosial, seperti kecanduan atau gangguan konsentrasi. Namun, dengan penggunaan yang bijak, media sosial dapat menawarkan banyak manfaat yang tidak dapat kita abaikan. Seperti contohnya, media sosial dapat menyalurkan bakat siswa. Dengan menyalurkan bakatnya, siswa dapat melatih kepercayaan diri serta mengembangkan keterampilannya. Media sosial juga dapat menjadi sarana sosial untuk menjangkau banyak relasi sehingga meningkatkan keterampilan sosialnya. Dengan adanya media sosial, siswa dapat mengakses berbagai pelajaran dengan lebih luas seperti video tutorial ataupun diskusi online yang dapat membantu mereka memahami pelajaran dengan cara yang berbeda. Siswa yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dapat mengetahui tentang kewirausahaan sejak dini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan dari argumen kami adalah bahwa media sosial dengan segala manfaat yang diberikannya, kami meyakini media sosial memberikan dampak positif yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dampak negatif terhadap perkembangan siswa. Kami yakin dengan penggunaan yang tepat dan pengawasan yang bijak, media sosial dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam perkembangan siswa. Pandangan kami adalah bahwa media sosial dapat dilihat sebagai alat yang memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu dalam bidang tertentu. Sekian, terima kasih. Sukses, Mandira Kota Makassar.